bagian administrasi sekolah dan sistem informasi BAS UI ACD. Di slide yang pertama struktur BAS, yang kedua SIAK NG dan sistem informasi BAS, yang ketiga tentang registrasi akademik dan administrasi, dan yang keempat kode perilaku mahasiswa. Organisasi sekolah terdiri dari komite sil, direktur dan wakil direktur, ketua program studi, bagian admin sekolah, dan ada unit penjalin mutu serta unit kerja khusus. Garis yang lurus adalah garis komando, yakni dari direktur ke ketua program studi, dari direktur dan wakil direktur ke bagian admin sekolah, dari direktur dan wakil direktur ke unit penjalin mutu, dan kepala UKK. Sementara itu, komite dan direktur saling berkoordinasi, dan para ketua program studi dan BAS saling berkoordinasi. Sistem informasi yang wajib diketahui oleh seluruh mahasiswa. Yang pertama adalah SIAK NG. URL-nya akademik.ui.ac.id. Yang kedua BAS UI, AC, dan ID. Login kedua sistem informasi menggunakan akun SSO UI yang sama. Perbedaan antara kedua sistem informasi, yang pertama SIAK NG digunakan oleh seluruh mahasiswa UI, sementara BAS UI ACD digunakan oleh seluruh mahasiswa SIL atau hanya mahasiswa SIL saja dan SKSG. Sistem informasi SIAK NG berada pada level UI. Mahasiswa dapat menggunakannya untuk pengisian IRS, cuti akademik, untuk melihat hasil studi, dan lain-lain. Sementara untuk administrasi surat menyurat, pengajuan tugas akhir, dan administrasi luaran penelitian berada pada sistem informasi BAS UI AC/ID. Adalah tampilan SIAK NG ketika kita mengetikkan URL akademik.ui.ac.id. Ada dua hal yang harus diisikan. Yang pertama adalah username dan password menggunakan SSO UI. Yang pertama yang akan dilihat oleh mahasiswa adalah pengumuman. Mahasiswa Sekolah Ilmu Lingkungan diharapkan selalu melihat dan memantau pengumuman yang ada di SIAK NG. Adalah tampilan sistem BAS, serupa tapi tak sama, yakni terkait dengan keharusan mengetikkan captcha sebagai cara untuk pengamanan. Sementara untuk username dan password menggunakan SSO yang sama yang digunakan di seluruh sistem informasi UI, yaitu SIAK NG. Nah, tampilan selanjutnya dari sistem informasi BAS. Di sini mahasiswa dapat melihat menu-menu yang ada di sana, yaitu administrasi pendidikan, administrasi umum, dan lain-lain. Dapat dilihat langsung dan dapat digunakan langsung dengan cara login dengan SSO UI. Selanjutnya, penjelasan terkait registrasi akademik dan administrasi. Seorang mahasiswa UI diwajibkan untuk melakukan dua hal, yakni registrasi akademik dan registrasi administrasi. Registrasi akademik adalah pengisian IRS di SIAK NG, sementara registrasi administrasi adalah pembayaran. Ada 3 status seorang mahasiswa terkait dengan registrasi ini. Yang pertama adalah jika kedua kegiatan ini dilakukan, maka seorang mahasiswa akan berstatus aktif. Konsekuensinya adalah mahasiswa dapat melakukan kuliah, ujian, bimbingan, dan kegiatan akademik lainnya. Status yang kedua adalah kosong, yaitu ketika seorang mahasiswa tidak melakukan apapun terhadap dua kegiatan ini. Konsekuensinya adalah yang pertama, tidak perlu bayar. Yang kedua, masa studinya diperhitungkan. Yang ketiga, tidak dapat mengikuti kegiatan akademik. Dan yang harus hati-hati adalah apabila dilakukan 2 kali berturut-turut, maka mahasiswa dianggap mengundurkan diri.
status berikutnya adalah cuti, yaitu ketika mahasiswa ada keperluan untuk tidak studi aktif. Konsekuensinya, mahasiswa akan dibebankan BOP 20% dengan catatan jika diajukan sesuai dengan kalender akademik. Yang kedua, untungnya ini mahasiswa tidak akan diperhitungkan dalam masa studi. Yang ketiga, tidak diperbolehkan melakukan kegiatan akademik. Adalah skema cuti akademik dan evaluasi pada jenjang S2. Saya gambarkan di sini, seorang mahasiswa S2 memiliki masa studi maksimal 6 semester. Pada semester 2, mahasiswa S2 akan dilakukan evaluasi yang harus lolos minimal 9 SKS dengan IPK 3,00. Selanjutnya, evaluasi baru akan dilakukan pada akhir semester, yakni mahasiswa S2 harus dapat mengumpulkan 40 SKS dengan IPK 3,00. Mahasiswa S2 juga dapat mengajukan cuti akademik sebanyak 2 kali dan dilakukan setelah semester 2. Cuti dapat diajukan pada semester 2 untuk alasan khusus, yaitu antara lain terkait dengan tugas negara, tugas UI, dan dalam rangka perawatan sakit. Cuti akademik yang disampaikan sebelum masa registrasi administrasi, maka mahasiswa diwajibkan membayar BOP 25%. Hanya 25%. Sementara jika diajukan pada semester berjalan, jadi perkuliahan sudah berjalan, maka BOP yang dibayarkan 100%. Bahkan mungkin ditambah denda 50%. Nah, ini catatan penting yang harus diketahui. Cuti akademik sebanyak-banyaknya 2 semester. Pengajuan cuti dilakukan secara online melalui Sekenji, jadi tidak bisa cuti disampaikan secara lisan kepada Keprodi, bahkan kepada direktur pun tidak dapat dilakukan secara lisan. Dan satu hal yang penting harus diketahui, mahasiswa yang pernah cuti tidak akan pernah dapat memperoleh predikat cum laude atau summa cum laude sekalipun IPK-nya 4. Kalau pernah cuti tidak bisa cum laude atau summa cum laude. Ini adalah skema cuti akademik dan tahapan evaluasi pada jenjang S3. Seorang mahasiswa S3 memiliki masa studi maksimum adalah 10 semester. Tahapan-tahapan evaluasi ada pada semester 4, semester 6, semester 8, dan semester 10. Pada semester 4, mahasiswa S3 harus dapat lulus ujian proposal penelitian. Lalu pada semester 6, mahasiswa S3 harus dapat meyakinkan bahwa progresnya minimal 50% sesuai dengan penilaian promotor. Pada semester 8, progres riset minimal 75%. Dan pada semester 10 telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang dibebankan kurikulum. Mahasiswa S3 dapat memperoleh hak perpanjangan masa studi sebanyak 2 semester dengan syarat telah lulus ujian hasil penelitian. Dan yang kedua harus mendapatkan rekomendasi promotor bahwa perpanjangannya harus dijamin dapat lulus. Mahasiswa S3 sebagaimana mahasiswa S2 juga memiliki hak cuti 2 kali selama masa studinya dan harus diajukan setelah semester 2 sampai semester 10. Ya, saya perlu menyampaikan bahwa seorang mahasiswa di sekolah ilmu lingkungan atau di Universitas Indonesia terikat dengan kode perilaku yang diatur oleh pasal 23 Peraturan Rektor UI nomor 14 tahun 2019 tentang kode etik dan kode perilaku UI.
Ada 4 huruf yang ada di dalam pasal 23. Yang pertama adalah seorang mahasiswa tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, pelecehan seksual, perundungan, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, serta tidak mengedarkan dan mengonsumsi narkotika. Huruf B, seorang mahasiswa UI atau SIL harus bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu. Huruf C, seorang mahasiswa SIL atau UI dalam mengikuti dan menyelesaikan studi harus menghindarkan diri dari perbuatan curang dan atau khususnya tindakan plagiat. Jadi tindakan plagiat ini adalah hal yang paling diharamkan di dalam dunia pendidikan. Yang huruf D, seorang mahasiswa harus dapat memanfaatkan secara layak dan tidak merusak serta tidak menyalahgunakan fasilitas kampus, dokumen, atau haknya sebagai mahasiswa, terutama di dalam lingkungan kampus Universitas Indonesia. Selanjutnya, hal penting yang harus diketahui selain hal-hal teknis tadi, ini non teknis namun sangat penting dan justru mungkin sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkuliahan nanti, yaitu nomor kontak para narahubung. Ada 4 narahubung, silahkan dicatat nomor handphonenya. Lalu hal lain adalah terkait dengan akun SSUI harus di-update atau harus diperbarui maksimal 6 bulan, sehingga nanti akan otomatis memperpanjang masa aktif dari akun. Lalu jika Anda lupa sehingga passwordnya expire, silahkan kirim pesan untuk diperbarui ke helpdesk DSTI. Sedangkan untuk melalui telepon silakan di sini catat ini 0 Depok, DPK artinya Depok, 1 artinya Salemba. Selanjutnya terkait dengan bagian pendidikan dan kemahasiswaan, nomor teleponnya 3929717 ada di gedung SLG lantai 1. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang dan selamat menjalankan perkuliahan dengan sukses.